sama dengan A dan A lebih kecil dari B. Dengan Ki X sama dengan X kuadrat. Untuk X itu elemen dari interval tertutup A sampai B. Lalu P itu merupakan XI dikurang XI yang merupakan suatu TI dengan I sama dengan 1 sampai suku ke yang merupakan partisi dari interval untuk setiap tunjukkan bahwa QI sehingga berlaku. Ini tuh kalimat apa? Sorry, Michael. Untuk setiap I dengan QI sebagai akar kuadrat positif dari ini, kok kalimatnya belum lengkap ya? Ini kayak baru subjeknya doang, nggak ada predikat objeknya. Untuk setiap QI dengan sifat ini, apa? Nggak ngerti saya. Untuk setiap I dengan QI sebagai akar kuadrat positif dari ini, apa? Kamu mau ngomong apa? Untuk setiap I dengan QI sebagai... tadi nggak itu ya Pak, nggak masuk suaranya. Kurang. Enggak. Masuk sih tadi, masuk. Cuman saya nggak ngerti apa maksud kamu tuliskan untuk setiap I dengan QI sebagai akar kuadrat positif dari ini. Kalimatnya nggak lengkap itu. Baru subjeknya doang. Apa maksud kamu pilih QI ya gitu? I dengan QI sebagai akar kuadrat positif dari. Oke. Jadi kamu maksudnya di sini untuk setiap I, nanti kamu pilih QI-nya sebagai ini, gitu ya? Sorry Pak, suaranya putus-putus Pak. Jadi kalimatnya tidak lengkap, Michael. Putus-putus Pak, suaranya gimana? Aduh, saya gimana ini ya? Ada ide, saya tuliskan di ini gitu, di notes. Ini ada ya? Kayaknya dari Michaelnya Pak, di saya suara Bapak jelas soalnya. Iya. Gimana ya supaya dia ini dia ngerti. Ya Pak. Jadi gimana Pak tadi sampai mana? Ini. Halo, tes. Setiap I dengan QI sebagai gimana Pak? Suaranya putus-putus Pak, masuknya di saya. Saya tulis di meeting chat. Dari kata sebagai ya Pak? Dari yang ini? Sebagai... Aduh. Kalau enggak, si Siapa aja yang menerangkan Michael ya, nggak apa-apa. Kalau enggak, siapa aja. Oke Pak, bentar ya Pak. Halo Pak. Ya. Kalau di soalnya tuh jadi kayak pilih QI-nya yang aku baca. Oh iya, bagus. Tapi Syafa, ketika kamu ngomong ini, untuk setiap I dengan QI sebagai itu bukan kalimat lengkap, Syafa. Ini baru subjeknya. Betul nggak, Syafa? Kalau kamu baca kalimat ini. Untuk setiap I dengan QI sebagai akar kuadrat positif dari ini, itu kan baru dengan QI itu kan itu keterangan dari subjek. Kalimat majemuk bertingkat, kamu masih ingat nggak ya pembelajaran waktu SMP? Aduh, saya jadi bahas bahasa Indonesia lagi. Ini kalimat tidak lengkap, siapa? Iya, Pak. Ya, mungkin lebih baik kalau saya pikir mungkin kamu mau memilih QI. Jadi lebih baik kamu tulisnya gini. Untuk setiap I, pilih QI sama dengan akar kuadrat positif dari itu. Menurut saya lebih oke itu. Untuk setiap I dengan ini, pilih QI sebagai oke.
Untuk setiap I pilih. Nah, itu lebih oke. Jadi untuk ini pilih ini, oke. Pilih ini sebagai oke. Terus gimana? Oh, ini siapa satu lagi? Menurut saya, kamu seharusnya konsisten sama notasi. Kita orang matematika itu terkenal sekali konsisten dengan notasi ya. Walaupun kadang-kadang juga susah jadinya. Nah, ketika kamu menuliskan partisipe, tapi kamu ada TI itu bukan partisi, bukan sembarang partisi, Syafa. Kamu masih ingat nggak ya? Ada namanya khusus di sini. Namanya apa ya? Bukan sembarang partisi nih. Apa namanya Syafa? Partisi ada T-nya. Berlabel. Partisi berlabel dan notasinya pun bukan P saja, Syafa. Masih ingat nggak ya? Notasinya bukan P doang. Ada apanya? Dot. Bagus sekali. Tolong dilengkapi. P backslash dot. Di Dot gimana ya Pak? ke kanannya, ke kanan dari di sana backslash dot. B. Backslash dot, dot, spasi. Jadi gitu. Oh, nggak bisa ya? Biasanya spasi 2 kali langsung pindah. Ya oke lah. Digedein dikit boleh, siapa? Oke, digedein dikit, dipindahkan, geser ke kanan. Mata saya tuh udah agak ini, siapa? Sekarang aja kalau lihat dekat itu saya nggak bisa kalau pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata, jadi harus lepas kacamata kalau lihat dekat sekarang. Cukup Pak? Ya cukup. Jadi untuk partisi berlabel dari AB. Oke. Terus selanjutnya yang A. Ini ya. Mungkin awalnya juga paling bagus gini siapa? Tolong dituliskan sebelum 0 lebih kecil. Misalkan, kalau menurut saya gitulah. Jangan tiba-tiba kok apa sih ini nggak ada subjeknya, nggak ada predikatnya. Misalkan ini dan ini adalah partisi berlabel dari ini. Oke. Bukan sebagai siapa? Adalah. Dan ini adalah partisi berlabel dari AB. Tuh, gitu Syafa. Nanti kalau kamu lulus pengantar analisis real, nanti kamu lulus bahasa Indonesianya, Syafa. TTKI-nya dapat A nanti. Tunjukkan KI sehingga berlaku. Oke. Yang pertama, kamu harus menunjukkan setiap pemilihan KI ini terletak antara 0 kurang dari XI-1, kurang dari KI, kurang dari XI. Tujuannya untuk apa Syafa? Tujuan ini ditanya di soal. KI-nya itu nanti sebagai apa? Di soalnya itu KI-nya itu akan sebagai apa nanti terakhirnya? Yang diambil sebagai ini apa? nanti yang di D-nya. Sebagai apa? Iya, diambil sebagai apa? KI itu saya ambil nanti sebagai apa? Akar kuadrat positif dari ininya. Oh, bukan. Nanti jadi untuk nanti menghitung integral ini KI itu dipakai sebagai apa? Di jumlah Riemannnya itu, siapa? KI itu dipakai sebagai labelnya siapa? Sebagai tag-nya. Oh, yang tags-nya gitu. Ya, nanti KI itu karena dia sebagai tag, dia harus terletak di dalam interval itu, subinterval kecil itu siapa? Makanya yang pertama itu saya harus menunjukkan. Jangan-jangan kamu ngomong Q1, tapi ternyata tidak terletak di sana, tidak berada di sana. Jangan-jangan Q1 itu bukan antara X0 X1. Q2 itu bukan antara X1 X2. Jangan-jangan di luar dari subinterval yang kamu pilih. Kamu ngerti nggak maksud saya, siapa? Ya, harus di interval. Karena tag itu harus terletak di titik, semua harus ada di interval itu, tag itu. Nggak boleh lari dari interval itu. Nanti KI-nya ini akan kita pilih sebagai tag. Makanya yang A ini saya mau menunjukkan bahwa KI yang akan saya pilih sebagai tag ada pada interval XI-1 XI. Gitu ya, siapa ya? Iya, Pak. Yuk, silakan dilanjutkan. Terus kan tadi di awal kita udah misalin nolnya itu kurang dari sama dengan A, kurang dari B. Ya. Terus untuk setiap titik XI, partisi non negatif ini XI-nya lebih dari 0. Perhatikan juga bahwa ini kan memang XI-1 tuh bakal kurang dari XI-nya kan. Terus jadi yang sini. XI-nya nggak boleh B? Apanya? XI-nya nggak boleh B? Boleh aja. Gimana? Lah kenapa kamu B-nya nggak boleh?
A lebih kecil dari B? Misalin di awal. Tapi kan Jadi nggak ada soal. hubungannya dengan kamu mengatakan untuk setiap XI partisi non negatif, nggak ada hubungannya dengan AB-nya sebenarnya ya. Oh ya. Ya, jadi ngapain kamu pakai AB-AB-an, orang kamu nggak pakai kok. Jadi kalau kalimat itu kalau bisa sehemat mungkin, gitu ya. Perhatikan bahwa untuk setiap XI, partisinya itu untuk setiap XI, partisinya non negatif. Maksudnya partisi apa, siapa? Partisi itu himpunan loh. Apa maksudnya himpunan negatif? Non negatif ini. Iya, apa artinya himpunan? Saya punya himpunannya A, B, C. Apa artinya himpunan itu non negatif? Apa artinya? Siapa? Positif. Ada artinya nggak ya? Apa? Himpunan, suatu himpunan yang isinya A, B, C disebut tak negatif, bisa nggak? A-nya bukan bilangan loh. Himpunannya positif. A-nya itu aja, A-nya itu angka abjad. Apa artinya suatu himpunan itu tak negatif? Positif. Oh iya. Tapi kalau himpunannya abjad A, B, C, apa artinya tak negatif? Ada artinya nggak siapa? Saya punya himpunan abjad A, B, C. Kamu ngomong himpunan abjad ini adalah himpunan abjad yang tak negatif. Boleh nggak saya ngomong gitu? Siapa? Nggak boleh dong. Nggak ada hubungannya kok. Malah kalau begitu saya punya himpunan belum tentu ada urutannya. Jadi menurut saya jangan pakai partisi. Jadi untuk setiap titik perhatikan bahwa XI itu non negatif untuk setiap I. Kalau menurut saya mendingan gitu. Jangan kamu ngomong partisinya non negatif. Partisi itu himpunan. Jangan kamu ngomong partisi tak negatif. Sama dengan artinya kamu ngomong himpunan A, B, C non negatif loh. Apa artinya? A, B, C-nya itu belum tentu angka kok. Ya, untuk setiap titik XI berlaku aja gitu, nggak usah non negatif, kan kamu udah langsung XI lebih besar sama dengan 0. Jadi non negatifnya dihapus saja. Untuk setiap titik XI, XI lebih berlaku, oke, XI lebih besar sama dengan 0. Yes. Perhatikan juga bahwa 0 lebih kecil dari X-1 XI untuk setiap iya, oke. Maka didapat apa? QI-nya itu kan tadi di awal sebagai akar kuadrat positif. Jadi yes. QI-nya sama dengan ini. Terus si yang 1/3 dalam kurung XI kuadrat tambah kan ini XI-1 terus bakal lebih kecil daripada XI. Terus berlaku juga buat yang XI-1 kuadratnya bakal lebih kecil dari XI. Makanya dapat yang ini. Karena ininya sama, XI kuadrat tambah XI kuadrat tambah XI kuadrat jadi 3XI kuadrat, makanya sama dengan XI. Jadi pertama kita. Jadi yang baris kedua itu kamu karena apa? Karena yang ini berubah dari sini. Karena XI-1-nya lebih kecil sama dengan XI. Iya. Karena XI-1-nya lebih kecil dari XI, maka penjumlahan waktu di akar itu sama. Oke. Bisa kamu buktikan itu? Ini didapat dari sini. Nah, ini kan ada tambah dan akarnya loh, siapa? Kalau langsung betul XI-1 kurang sama dengan XI, maka akar dari XI-1 lebih kecil sama dengan akar dari XI. Betul, tapi ini ada penjumlahannya loh, siapa? Bisa buktikan ya? Ya, saya anggap bisa. Lalu saya punya kalau penjumlahan dari XI-1 kuadrat, XI-1 kuadrat, oke ya, tapi ini sebenarnya masih perlu dibuktikan ya, siapa ya? Betul nggak? Kalau XI kurang dari XI-1 kurang dari XI, betul, yes. Tapi masalahnya kalau ada tambah dan akar. Kalau akarnya doang, yes. Kalau ada tambahnya gimana? Harus dibuktiin lagi ya. Menurut kamu gimana? Gampang nggak ngebuktiinnya? Gampang nggak ngebuktiinnya? Belum kepikir Pak, kirain bisa aja langsung gini. Pertanyaan saya gini, Syafa, berlaku nggak kalau saya nggak pakai akar, berlaku nggak? Kalau nggak pakai akar, berlaku nggak? Baris pertama lebih kecil sama dengan baris kedua. Kalau nggak pakai akar. Baris pertama ini? Ya, kalau nggak tanpa tanda akar ya, berlaku nggak? Itu lebih kecil sama dengan itu, kalau tanpa tanda akar. Baris ke-1 lebih kecil sama dengan baris kedua nggak? Kalau akarnya hilang, kalau nggak pakai akar.
ininya paling jadi XI dulu, nanti di bawahnya jadi QI kurang dari sama dengan XI kuadrat kurang dari XI gitu. Oh iya, siapa? Kamu ngerti nggak maksud pertanyaan saya? Kalau ini nggak ada akar, apakah berlaku sepertiga XI kuadrat ditambah XI dikali XI min 1 ditambah XI min 1 pangkat 2? Apakah lebih kecil sama dengan sepertiga dikali XI kuadrat tambah XI kali XI tambah XI pangkat 2? Pertanyaan itu saya itu siapa? Apakah berlaku kalau nggak ada akarnya? Berlaku. Berlaku. Ya kalau pakai akar berlaku nggak? Kalau pakai akar berlaku nggak siapa? Berlaku juga kah? Karena apakah kalau X kurang dari Y maka akar X kurang dari akar Y? Iya. Karena kalau apakah selalu berlaku? Kalau bilangan asli Y lebih besar dari X-nya. Bisa lebih luas dari bilangan asli. Bilangan real. Ya oke, enggak dong. Kalau negatif kan nggak ada akarnya. Siapa? Lebih luas dari Harus bilangan positif. Harus bilangan positif. Pertanyaannya ini bilangan positif bukan ya kalau tanpa tanda akar? Yang baris 1 dan baris kedua. Iya, soalnya di awal akibatnya berlaku nggak akar X kurang dari akar Y? Berlaku. Berlaku dong. Ya harus kayak gitu siapa? Harus yakin. Matematika itu jangan kamu anggap sebagai kepercayaan. Harus yakin dengan apa yang kamu tulis. Terus gimana siapa? Terus gimana? Oke. Terus yang tadi untuk yang QI kurang dari sama dengan XI. Terus untuk yang QI lebih darinya, karena tadi kita ubah yang asalnya ini ya XI min 1, yang I-nya, karena XI min 1 itu kurang dari XI, jadi diubah jadi I min 1 min 1. Jadi kayak gitu kebalikannya. Bagus ya, Pak. Bagus. Akibatnya diperoleh QI kurang dari XI dan QI lebih dari XI min 1. Yes. Akibatnya diperoleh ini. Bagus sekali siapa. Terima kasih. Yang B-nya? Yang B-nya akan ditunjukkan bahwa QI dalam kurung QI XI min 1 itu sama dengan 1/3 XI pangkat 3 min XI min 1 pangkat 3. Oke. QQI itu apa siapa? QQI itu apa? Fungsi yang ini. Oh, oke. QX sama dengan X kuadrat, berarti QI adalah QI kuadrat. Yes, saya mengerti. Terus? Nanti kan QI-nya itu yang tadi yang akar itu dikuadratin jadi ini. Terus dikali silangin, masukin dapat ini XI min XI pangkat 3. Loh, bentar. Itu yang keduanya kenapa? Oh, QI kuadratnya sama dengan yang tadi kamu udah ya, yang tadi udah. XI kuadrat, yes, bagus sekali. Ini kalau saya kalikan jadi, bagus sekali. Oke, bagus. Siapa? Terus? Nanti didapat hasilnya QI-nya sama dengan yang ini, jadi terbukti buat yang B. Oke, siapa? Yes. Terus yang C itu jika Q dot itu partisi berlabel dengan subinterval yang sama dengan P. Ini kalau salah P dot deh. P dot. Iya, P dot. Dan labelnya QI tunjukkan bahwa S Q-nya itu sama dengan ini. Oke. Terus kan ini rumus yang Riemann yang biasa. Terus biasa, keren deh siapa itu. Maksudnya tuh rumus yang udah biasa berarti. Ya, terus siapa? Kan Q dalam kurung QI-nya itu kita udah dapet di yang bagian C ini, dapat hasil akhirnya. Bikin ke sini. Terus di S Q dotnya jadi sigma QI sih? Apa? S Q dot kenapa jadi sigma QI? Biasanya kan kalau yang di Riemann itu ininya F dalam kurung. Ini karena Q. Ini partisinya QI? Iya. Oh, labelnya QI ya? Oke. Ya. Terus dimasukin ininya 1/3-nya, terus dari sigmanya dari I1 sampai N, masukin ini. Nanti kan dicoret yang satu. Bagus ya. Sisanya N sama 0. Terus pilih X0-nya itu A, Xn-nya itu B. Jadi didapat ya, ini. Bagus sesuai sama yang C. Kok dipilih sih bukannya X0-nya memang? Ya, dengan mengganti gitu.
Enggak, siapa? Enggak. Kalimatnya. Kalau saya punya partisi dari AB, X0-nya berapa? A. Ya harus A. Bukan kamu pilih, tapi memang harus itu. Otomatis aja. Paling kamu tulis gini, perhatikan bahwa X0 sama dengan A dan Xn sama dengan B. Jangan kamu memilih. Karena dari awal itu begitu saya ngomong partisi X0-nya itu atau Y0-nya atau kamu mau pakai Z ininya, maka yang paling nolnya itu pasti A dan yang paling terakhir N-nya itu pasti B. Itu sudah pasti siapa. Jadi bukan dipilih, itu sudah pasti kita punya. Ya. Oke. Lanjut, bagus sekali ya. Jadi saya punya sekarang jumlah Riemann khusus. Jumlah Riemann khusus dengan partisi P yang sama tadi karena F-nya terintegral Riemann ya. Jadi saya punya partisi P. Nah, secara khusus saya pilih Q dot, partisinya sama tapi labelnya beda. Labelnya beda. Bagus sekali siapa. Terus seperti apa siapa terus? Terus yang D yang ini dengan menggunakan argumen jawaban 7.1.4c. Apa itu? Argumen jawaban 714C itu yang mana? Nanti kamu di ujian nggak boleh. Di soalnya kayak gini Pak, kalau nggak salah tulisannya gitu. Oh iya. Jadi gimana? Terus, tunjukkan Q-nya itu anggota dari Riemann dan integral Q dari selang AB-nya itu sama dengan ini. Oke. Pertama, untuk membuktikan Riemann tuh ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Bagus. Terus akan dicari delta lebih dari 0 sehingga untuk setiap partisi berlabel P dot sama dengan interval ini dari selang interval AB dengan P dot, norm P dotnya itu kurang dari delta, berlaku ini. Ini bukannya udah dikasih tahu bahwa dia terintegral Riemann kalau pakai P dot? Coba boleh lihat ke atas lagi siapa soalnya? Ini soal aslinya apa ya? Buktikan dia terintegral Riemann. Apa sudah diketahui dia terintegral Riemann? 7.1 nomor. Enggak ingat. Ya, bentar. Saya baca. Sebentar. Oh, mau menunjukkan bahwa Q-nya terintegral Riemann. Oke, Q-nya terintegral Riemann. Oke, berarti oke. Nah, ini Q terintegral Riemann. Ya, oke. Jadi gimana? Akan dicari delta. Berarti sebenarnya tadi P dot itu belum ada ya? P dot itu belum ada ya? Kalau dianggap P dotnya itu udah ada, maka berlaku A, B, C yang kamu buktikan ini ya. Kamu ngerti maksud saya siapa? Jadi A, B, C itu dengan asumsi bahwa P dotnya itu ada. Gitu ya. Kamu ngerti maksud saya siapa? P dotnya ini kan di soalnya juga. A, B, C ini dengan asumsi P dotnya udah ada. Iya Pak. Partisi berlabelnya udah ada. Kalau partisinya udah berlabelnya udah ada, maka A, B, C yang kamu buktikan ini sudah berlaku. Untuk sembarang partisi berlabel ya, maka berlaku seperti ini. Gitu ya kira-kira siapa ya. Jadi dianggap kalau P dotnya ada, maka berlaku ini. Oke, terus yang di D-nya, silakan siapa? Terus analisis pendahuluannya, ya. Pilih dulu Q dotnya itu partisi berlabel dengan ini P dot dengan label QI, anggota dari I. Karena TI dan QI nilai intervalnya sama, diperoleh bahwa mutlak dari TI min QI itu kurang dari delta. Oke, berarti sebenarnya ini partisi berlabel dari P dotnya belum ada kan ya? Tapi kalau misalkan ada, nah misalkan saya pilih Q dot itu partisi yang berlabel yang sama dengan partisi P gitu kira-kira ya? Iya Pak. Oke, jadi karena TI dan QI apa? Nilai intervalnya sama. Apa maksudnya nilai intervalnya sama? Sama di AB maksudnya. Hah? Intervalnya AB gitu. Maksudnya nilai interval? Berada di interval yang sama. Itu saya baru mengerti. Kalau nilai intervalnya sama, saya bingung. Orang yang bacanya bingung. Berada di interval yang sama. Nah, itu saya baru mengerti. Berada di interval yang sama, diperoleh TI min QI-nya kurang dari delta. Kok bisa? Kurang dari delta siapa? Kenapa dia kurang dari delta? Karena intervalnya sama, misalnya dia titiknya itu dikurangkan deltanya tadi lebih dari 0. Hubungannya apa?
Kalau diselisihin terus dimutakin bakal ini. Bukan. Tolong digambar garis, gambar garis di sigma itu di kanannya tolong kamu gambar garis aja. Set gitu. Set. Garis apa? Garis lurus. Garis lurus, masa garis bengkok? Garis lurus. Kamu tolong tulis XI-1 dan XI. Kiri kasih XI-1, kasih interval tutup, tolong kasih interval tutup, berarti kurung siku tutup di itu XI-1, yes, bagus. Kenapa harus kecil-kecil? Ya oke lah, oke. Ini enggak agak jelek. Kasih interval tutup, XI-1 kasih interval tutup, boleh, bagus sekali ya, karena perempuan pengen banyak warna, oke. Kenapa kok itu mah di luar XI-1 sih? Susah apa ngegarisnya? Oh iya, udah. Kan matematika bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Oke. Tolong ditaruh TI-nya yang mana, QI-nya yang mana. Kata kamu kan ada di interval ini. Tolong taruh TI-nya di mana, QI-nya di mana. Bebas aja gitu. Ya. Sebenarnya bisa di mana aja nggak sih, Pak? Ya, kalau artinya tag apa? Artinya label apa siapa? Boleh di mana nggak label itu? Atau di intervalnya? Iya, harus di intervalnya. Tapi boleh dimanapun. Coba TI, itu TI, oke. TI, oke. Terus QI, ya, QI seperti itu, ya. Sekarang panjang interval XI ke XI-1 itu akan mungkin nggak lebih besar dari delta? Mungkin. Oke, jadi XI-1 sama XI itu mungkin lebih besar dari delta ya? Mungkin ya? Siapa? Mungkin? Ya. Oke, siapa apa artinya norma partisi? Tolong ditulis di sebelah kanan, Norma P dot. Norma dari P dot itu adalah apa? Iya, pakai kata-kata gitu aja. Norma dari P dot, tulis aja P dot, P D O T gitu. Norma dari P dot adalah apa? Adalah jumlah apa? yang terbesar. Bukan jumlah. Max. Maksimum, bagus sekali, adalah maksimum dari apa? Himpunan apa? Maksimum dari himpunan apa? Maksimum dari himpunan apa? Ya. Iya, himpunannya himpunan apa? Himpunan apa? Oke ya. Jadi maksimum dari himpunan apa? Jadi di enter, tolong enter 2 kali. Enter 2 kali. Tolong misalkan saya punya 0 sama dengan X0. Enggak, langsung aja. Enggak usah pakai equation lah, langsung aja. Repot-repot. X0 kurang dari X1. Aja. Maksudnya kurang, lebih kecil dari X1, oke, lebih kecil atau sama dengan X1, lebih kecil dari X2, lebih kecil dari X3, sudah, di sana saja. Nah, kan kamu sekarang saya bikin himpunan, tolong ditulis di bawahnya. A sama dengan, himpunan A sama dengan, dalam kurung siku, X1 min X0, koma, X2 min X1, koma, X3 min X2. Oke ya siapa ya? Kalau misalkan ini X0-nya, saya nanti kamu bayangkan itu adalah angka. Misalkan 0, X1-nya adalah 1/4, X2-nya adalah 3/4, X3-nya adalah 1.
Gitu ya. Jadi himpunan A ini adalah himpunan apa? Kau bayangkan X0-nya sama dengan 0, X1-nya misalkan sepertiga deh, X1-nya sepertiga, X2-nya 2/3, X3-nya sama dengan 1. Maka A ini adalah himpunan apa? Wah, jelek ya kalau kayak gitu ya. Tolong ditulis siapa? X0 sama dengan 0. Nggak usah pakai equation, langsung saja. Lama. Kebiasaan. X0 sama dengan 0, X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 3, X4-nya, udah deh. Nah, oke, gini aja. Oke, jadi himpunan A itu adalah himpunan apa? Oh, duanya, X3-nya belum. X3-nya sama dengan, X3-nya sama dengan 1, 2, 3, sama dengan 4 saja. 4. Maka himpunan A ini adalah himpunan apa? Siapa? Himpunan yang isinya adalah apa? Angka. Angka berapa aja angkanya? 1, Bagus. 2, Bagus. 1. Ada lagi yang lain? Hah? 1. Kan udah tadi 1. Jadi himpunannya isinya apa aja ini? 1 dan 2 kan ya? Iya. 1 dan 2. Nah, maksimum dari himpunan ini. Nah, nanti norma partisi itu maksimum dari panjang subinterval. Maksimum dari himpunan panjang subinterval. Tolong ditulis, himpunan panjang subinterval. Himpunan yang isinya panjang subinterval maksud saya ya. Himpunan yang isinya panjang, nanti ditanyakan lagi. Himpunan yang isinya panjang subinterval. Oke ya. Maksimumnya. Jadi kalau saya punya XI-1 sampai XI, ini adalah sebuah interval di AB. Sebuah interval di AB. Menurut kamu jadi ini paling pendeknya berapa? Paling panjangnya berapa? XI-1, jarak dari XI-1 ke XI. Yang paling mungkin paling panjang jarak dari XI-1 ke XI ini berapa? Paling panjang. Dari yang X3 ke X0-nya. Oke, kalau secara umum XI-1 sampai XI ini yang paling panjang berapa? 4. Kalau umum kalau nggak ada angkanya? Oh enggak tuh, yang paling panjang ya itu dong. Yang paling panjang itu 2, X2 min X1 kan? Oh, yang di dalam sininya? Iya kan? Iya. Betul ya. Nah, kalau secara umum nanti kalau saya punya lihat lagi gambar yang kiri yang merah yang kamu gambar. Nah, yang itu maka XI-1 sampai XI itu jaraknya itu paling panjang boleh berapa? Paling panjang. XI kurangi XI-1, XI-. Iya, bagus sekali. Panjangnya itu berapa? XI-1 dikurangi XI itu. Panjangnya itu berapa? Yang normnya. Iya, bagus sekali ya. Jadi XI-1 sampai XI ke XI-1 itu panjangnya paling panjang itu cuma bisa sampai norma partisinya. Karena norma partisinya itu adalah apa? Himpunan yang isinya panjang, himpunan yang isinya adalah maksimum dari himpunan yang isinya panjang subinterval. Ini kan cuma satu buah subinterval. Pasti bahkan lebih kecil dari maksimum dong. Iya nggak, siapa? Iya, Pak. Jadi jarak dari XI-1 ke XI itu paling kecil adalah norma partisinya. Oke ya, siapa ya? Siapa? Iya, Pak. Siapa, kamu tegang nggak kalau ditanya-tanya? Jadi jarak XI dikurangi XI-1 itu paling besar itu adalah norma partisinya siapa? Sampai sini kamu oke? Oke, Pak. Padahal norma partisinya kurang dari delta. Halo, siapa? Iya, halo. Ini normanya pandai ya, Pak? Kurang dari delta, maka TI kurang QI gimana? Jarak dari XI ke XI-1 maksimumnya adalah norma partisinya. Kalau begitu, jarak TI ke QI itu maksimumnya berapa? Norm.
Ya, bukan maksimumnya, supremumnya adalah norma partisinya. Ya, tapi dia pasti lebih kecil dari delta. Akibatnya TI min KI-nya pasti lebih kecil dari delta. Karena XI min 1 ke XI itu paling panjang. Itu adalah norma partisi. Dan norma partisi pasti harus lebih kecil dari delta. Apalagi titik di dalamnya, jarak titik di dalamnya pasti jauh lebih kecil dari delta. Gitu maksud saya. Kamu ngerti siapa? Ngerti, Pak. Oke, beneran nggak kamu ngerti? Apakah kamu Iya, Pak. terpaksa ngerti? Jadi setelah itu gimana siapa? Setelah itu, jadi saya buktikan TI min KI itu kurang dari delta. Oke, kalau TI kurang dari KI kurang dari delta, akibatnya apa? Terus kita mau ngitung yang di ininya, dari integral. Bagus, S-nya bagus. sama dengan ini. Oke. Sigma. Terus nanti ininya tuh bakal kurang dari Kok bisa? Kenapa jadi lebih kurang sama dengan itu? Yang segitiga apa ya? Bagus sekali ya. Bagus sekali ya. Pakai ketaksamaan segitiga. Loh, tapi kenapa XI dikurangi X min 1 nggak ada mutlaknya? Karena keluar kurang darinya bisa. Karena apa? Karena XI-nya kan di kanan. XI min 1-nya di kiri. Jadi kan positif siapa? Ya oke, terus? Terus kan di awal tuh tadi yang TI min KI itu kurang dari delta, makanya ini bakal jadi kurang dari delta ininya. Setiap iya, oke. Terus yang sigmanya sama kayak tadi masukin, ini Xn, X0, sama kayak yang tadi Xn-nya ganti B, X0-nya ganti A, maka dapat ini. Yes. Delta. Yes. Nah terus kan di bagian C itu udah dapet yang ini, kita masukin ke yang SQ dotnya. Dia kurang dari delta B min 0. Terus karena ini tuh kurang dari epsilon, makanya kita pilih deltanya itu epsilon per B min A. Oke. Jadi sekarang berarti terus dengan akibatnya, dengan ambil sebarang partisi berlabel P dot dengan interval ini, dan ini yang tulisan itu akibatnya. Kurangi ini tuh, ini harusnya kurang dari delta dalam kurung B min A, terus nanti kurang dari epsilon. Jadi terbukti. Bagus sekali. Jadi terbukti Q-nya itu anggota dari Riemann-nya. Integral dari AB X kuadratnya itu, kan Q-nya itu X kuadrat sama dengan ini. Dari sininya. Oke. Bagus ya Pak. Ada yang mau kamu tambahkan ya Pak? Sudah Pak. Michael Timotius, ada yang mau ditambahkan? Pak, saya mau nanya Pak. Sebelumnya terdengar nggak suara Pak? Ya, terdengar. Terdengar. Itu yang deltanya itu kita harus milihnya epsilon per B dikurang A ya Pak? Atau tentunya maksimumnya, boleh kamu pilih lebih kecil dari itu. Epsilon dibagi 2 kali B minus A boleh. Bagi 3 kali B minus A boleh. Asalkan nanti hasil terakhirnya lebih kecil dari epsilon saja, Michael. Oke, Pak. Tidak tunggal ya. Sama seperti ketika kamu limit itu nanti limitnya itu ada untuk setiap epsilon terdapat delta. Sebenarnya kan deltanya tidak tunggal. Deltanya itu boleh kamu ambil lebih kecil dari delta yang biasa kamu ambil. Dan masih berlaku tentunya. Gitu Michael? Pemilihan delta tidak tunggal. Dalam hal ini dia boleh pilih itu, boleh pilih epsilon dibagi 2 dikali B minus asal lebih kecil aja. Kalau lebih besar tidak dijamin bakal sama. Karena mungkin errornya jadi besar, lebih besar dari epsilon nanti errornya. Ya, gitu Michael? Iya Pak, paham Pak. Oke. Terima kasih ya. Teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada, kita selesai yang ini ya. Oke, terima kasih siapa? Terima kasih Michael Timotius. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.